selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat dan juga selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Nah, hari ini saya berada di kediaman pribadi dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto di Jalan Amirullah. Setelah resmi dilantik pada tanggal 25 Februari 2021 lalu, Dani Fatma kini menjabat sebagai Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Makassar. Untuk kedua kalinya, Dani Pomanto dipercaya kembali oleh masyarakat Kota Makassar untuk memimpin Kota Daeng. Seperti apa kegiatan dari Dani Pomanto dan apa saja programnya di masa jabatan kali ini? Ikuti saya. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Wali Kota Makassar periode 2021-2024. Kembali dipercaya oleh masyarakat Kota Makassar di periode kali ini. Saya mau kepo ini, kegiatan Bapak setelah dilantik apa saja nih? Saya kira 24 jam sibuk membenahi dari ya puing-puing birokrasi Kota Makassar, kira-kira begitu. Ya, tapi saya kira tidak ada tempatnya untuk mengeluh karena saya orangnya adalah bagaimana kita lebih bisa lebih produktif lah ya, dengan apa yang ada. Ya, seperti itu. Jadi sekarang lebih sibuk di rumah apa di luar, di kantor, Saya keliling di Kota Makassar? Sementara berbenah di ini kebetulan di birokrat di Balai Kota kebetulan kami juga meluncurkan sebuah program yang memang harus butuh persiapan. Sekaligus program ini menguji para birokrat yang bisa ikut maupun tidak bisa ikut. Ya, seperti itu. Kalau di rumah kegiatannya apa nih Pak? Kalau di rumah biasanya dulu ya saya mempersiapkan desain-desain, kemudian membuat ide-ide baik untuk pemerintah kota maupun untuk ya aset-aset pribadi lah, kira-kira seperti itu. Bapak kan dikenal sebagai seorang arsitek ya, Iya. dengan karya-karyanya. Sekarang sebagai Wali Kota Makassar untuk di periode kedua ini, apakah masih menerima proyek-proyek untuk arsitektur? Supaya tidak konflik of interest. Jadi saya tidak berpraktek lagi, sudah diganti sama anak, ya anaknya berpraktek sendiri. Jadi sekarang sudah tidak menerima proyek seperti itu lagi ya Pak ya? Jadi sekarang lebih fokus ke pemerintah Kota Makassar? Iya benar, karena memang sudah amanah mandat rakyat, jadi saya harus konsentrasi di situ. Apalagi begitu banyak harapan-harapan ke depan yang lebih baik. Bagaimana pengalaman 2 tahun kekosongan membuat masyarakat begitu menderita, yang kemudian ditambah dengan pandemi yang begitu berat, yang akhirnya memilih kami sebagai harapan mereka untuk bisa keluar dari masalah-masalah dan untuk bisa memenuhi harapan mereka di kemudian hari. Nah, tadi Bapak katakan bahwa tugas seorang arsitek ini turun ke anaknya nih. Gimana Pak, boleh diceritain? Iya, kebetulan anak saya juga arsitek, tapi saya tidak terlalu banyak campur dengan ismenya dia sebagai arsitek, biarkan dia berkembang sendiri tanpa harus saya intervensi atau mengikuti gaya saya, karena arsitek itu agak ada gayanya, ada stylenya. Nah, jadi dia tumbuh sendiri tanpa harus mencontoh ayahnya lah, ya biarkan dia berkembang sendiri agar supaya dia menjadi dirinya sendiri. Tapi hasil-hasil karya Bapak nih sebagai arsitek, boleh disebutkan nih, apa saja nih hasil karyanya? Kalau di Makassar kan Pantai Losari, Masjid Terapung, Masjid Raya Makassar, kemudian Tugu Selamat Datang. Di sini apa ya, maksudnya ya banyak tata ruang, ya tata ruang CPI, Center Point of Indonesia, itu ide, bukan hanya master plan tapi ide dari kami. Di luar Kota Makassar ada nggak Pak? Ya ada Manado, ada di Palu, ada di Kedari, banyak di luar. Ya, saya kebetulan juga beberapa gedung-gedung Badan Pemeriksa Keuangan juga kami dulu yang konsultannya. Jadi banyak karya-karyanya baik di Makassar ataupun juga di luar kota Makassar ya Pak ya. Dulu-dulu selain sibuk sebagai arsitek apa lagi nih?
kesibukannya biasa? Kesibukan saya mulai belajar bertani ya, mengembangkan, kebetulan ada saya sedikit punya properti yang saya coba kembangkan jadi tempat wisata. Makin hari makin ada progres lah seperti itu. Ya, saya ini kan orang tidak bisa diam. Jadi selalu saja ada ide dan selalu saja ada yang harus dibuat. Nah, salah satunya adalah ya membuat sebuah tempat yang mengenakkan semua orang, menjadi kebahagiaan bagi saya sendiri. Ada tempat wisata ini yang di Maros ya Pak ya? Di Maros, betul, di Maros. Itu kenapa sih akhirnya membuat tempat wisata itu di Maros? Karena ternyata sejak tahun 2003 saya beli, ternyata tempat itu luar biasa sekali setelah didesain. Jadi sentuhan desain itu memberikan dia nilai yang luar biasa, dan kali ini makin hari makin ada progres lah ya dari total master plan yang saya buat di sana. Jadi itu didesain sendiri oleh Bapak tuh yang di sana? Desain sendiri. Di sana udah bisa digunakan? Udah bisa didatangi? Sudah. Nah, sekarang Bapak sebagai Wali Kota Makassar, pasangannya adalah seorang perempuan, Ibu Fatmawati Rusdi. Ada yang berbeda nggak nih dibandingkan dengan pasangan yang sebelumnya? Ya, saya kira berbeda sekali karena sosok Ibu Fatma itu sosok yang sangat memang dibutuhkan oleh kota ini, dan sangat dibutuhkan oleh saya sendiri karena selama ini kan saya apakah kadang-kadang orang bilang saya memerintah secara keras. Ya, kata orang yang biasanya mau lembut-lembut pasti bilangnya keras. Nah, kehadiran Ibu Fatma ini memperlembut lah manajemen kita, pendekatan kita. Beliau juga mengingatkan saya kalau terlalu keras dengan sentilan-sentilan beliau. Jadi saya kira menarik sekali kehadiran Ibu Fatma ini. 2/3 tugas saya selesai sebenarnya. Karena pendekatan bagi kaum perempuan insya Allah selesai, dan saya kira sosok wawali seperti beliau lah yang memang dibutuhkan Makassar. Jadi seimbang ya Pak ya antara Pak Dhani dan juga Bu Fatma seperti itu. Kemudian pembagian tugasnya seperti apa nih antara Pak Dhani dan juga Bu Fatma? Kalau pembagian tugas kan jelas sekali diatur oleh undang-undang, itu sudah jelas. Tetapi dalam banyak hal, saya memang meminta Ibu Fatma untuk membantu saya di luar tugas-tugas yang semestinya beliau sampaikan, yang mesti beliau kerjakan ya menurut undang-undang. Jadi saya kira banyak kemudahan yang bagi saya setelah saya pasangan dengan Ibu Fatma. Banyak kemudahan yang diperoleh setelah berpasangan dengan sosok Bu Fatmawati Rusdi. Memilih dia sebagai bentuk keterwakilan perempuan juga kah di Makassar? Betul sekali. Dan keterwakilan ibu. Ya. Bagaimana agar Pak Dhani dan Bu Fatma ini agar tetap harmonis nih hingga 5 tahun ke depan? Saya kira komunikasi yang kuat adalah bahagian dari yang kunci, sipakat atau sipakat ingat sipakat lebih, dan komunikasi yang intens, share adalah bahagian daripada pemeliharaan hubungan yang baik itu. Jadi tetap jalan komunikasi untuk tetap harmonis ya Pak ya, menjalankan tugas hingga 5 tahun ke depan. Dan baru-baru ini pada tanggal 5 Maret lalu Bapak dan bersama Bu Fatmawati Rusdi meluncurkan nih salah satu program baru untuk pencegahan dan juga pengendalian COVID-19 di Kota Makassar. Diberi nama Makassar Recovery. Seperti apa program itu kita akan bahas lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sultan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara. 7 hari setelah dilantik Wali Kota Makassar dan juga Wakil Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Purwanto dan juga Fatmawati Rusdi meluncurkan program baru di Kota Makassar, yaitu Makassar Recover untuk pencegahan ataupun juga pengendalian COVID-19 di Kota Makassar. Karena kita tahu bahwa Kota Makassar ini juga turut menyumbang ya kasus COVID di Sulawesi Selatan, terbesar di Sulawesi Selatan. Kita tanyakan langsung seperti apa program ini ke Pak Dhani. Ada program Makassar Recover yang baru-baru diluncurkan 5 Maret lalu. Boleh dijelaskan seperti apa program ini? Ini tidak lain karena banyak data memberi bukti bahwa akibat dari COVID-19 di Kota Makassar memberikan sebuah kejatuhan ekonomi yang begitu drastis, mulai dari 8,79% di 2019 yang kemudian runtuh menjadi minus
1,27 di 2020 memberikan kita sebuah tanda bahwa kejatuhan 10,06 ekonomi Makassar adalah sebuah kejatuhan yang sangat serius. Pada saat hari ini kita belum tahu pandemi di mana ujungnya. Bloomberg memberikan sebuah data bahwa 10 tahun dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi akibat COVID di Indonesia. Begitupun dengan kalau kita lihat grafik, kalau kita asumsi bulan Januari itu adalah puncak pandemik, berarti perlu 11 bulan berikutnya untuk menurunkan puncak pandemik itu. Artinya kita harus berbuat yang benar-benar bisa menjamin bahwa COVID itu bisa dilawan. Nah, selama ini penanganan COVID itu adalah tracing, testing, treatment, ya. Saya merubahnya menjadi tracking, testing, tracing, dan treatment. Jadi testing di depan. Oke, testing di depan. Dan kita akan men-testing seluruh penduduk Kota Makassar. Sehingga tracing yang terjadi adalah tracing dengan status kesehatan yang jelas. Nah, dan full digital dan begitu banyak hal-hal yang baru di dalam multi inovasi Makassar Recover ini. Yang terdiri atas 3 kegiatan, yaitu perkuatan imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Jadi butuh 11 bulan dan ada 3 poin, penguatan imunitas, kemudian adaptasi sosial, dan juga pemulihan kalau ekonomi Makassar Recover di Kota 6 bulan Makassar. saja. 6 bulan Makassar Recover. Sejauh apa keyakinan Anda 6 bulan ini berhasil Makassar Recover ini? Saya kira banyak tanda-tanda. Pertama, pada saat kami membuka untuk penerimaan relawan, 10.000 orang itu langsung hari itu terpenuhi. Nah, sedangkan banyak orang mengkomplain kepada saya untuk kenapa tidak dilibatkan. Artinya, begitu banyak orang mau terlibat. Begitupun dengan aplikasi tentang dokter dan perawat. Hanya 4 hari sudah 5.000 lebih, sudah memenuhi kuota yang ada. Begitupun dengan para dokter. Artinya, ada kerinduan masyarakat untuk dilibatkan dalam persoalan-persoalan yang berat seperti ini. Dan insya Allah itu menjadi bagian kunci daripada keberhasilan Makassar Recover. Yang kedua adalah, kami sudah mempraktekkan ini pada saat pilkada kemarin dengan memobilisasi orang dengan sistem IT yang masif, yang kita namakan Basi Barania, yang kemudian kita kelola dalam pertarungan politik, dan alhamdulillah kita memenangkan, semua tercatat, dan militasi-militasi yang terukur menjadi bahagian yang menjadi asumsi bahwa Makassar Recover yang juga menjadi bahagian daripada semangat itu akan berhasil karena kita pernah melakukan itu. Nah, di sistem IT kita juga sudah unggul, Somberen Smart City. Kita punya command center yang siap, aplikasi sudah selesai, tinggal kita melakukan simulasi-simulasi. Insya Allah, dengan database yang begitu masif, dengan grand census yang kita akan buat, dengan touching heart pada semua rumah, dan pada testing 1,5 juta jiwa adalah kunci dari keberhasilan Makassar Recover ini. Berarti nanti akan dilakukan testing terhadap 1,5 juta jiwa penduduk sekali. Makassar. Testingnya saya dengar-dengar menggunakan Genos nih. Itu kenapa memilih itu, Pak? Genos adalah pertama murah, yang kedua adalah penemuan anak bangsa, yang ketiga adalah sudah dipakai oleh negara, yang keempat bahkan orang umroh pun sudah pakai ini. Kita tahu kalau standar di Arab itu tidak gampang untuk mendapat pengakuan karena ini punya banyak risiko kalau ini salah. Tapi karena dengan benchmarking itu, saya yakin Genos bisa menjadi bahagian paling tidak sekarang saya pakai untuk alat screening. Mekanisme pelaksanaan Makassar Recover ini nanti akan seperti apa, Pak? Jadi nanti kami akan datang di semua rumah oleh para detektor, 10.000 detektor, 5.000 nakes dan 306 dokter bersama dengan manajemen kelurahan dan kecamatan. Kemudian seluruh data itu masuk ke sistem digital kita di war room kita, kemudian dinotifikasi ke masing-masing pemegang barcode, jadi seluruh masyarakat di barcoding, ada QR code-nya sebagai alas dari dengan registrasi NIK yang kemudian menjadi alas data bagi semua penduduk di Kota Makassar. Jadi ada nanti akan memiliki barcode seperti itu ya? Iya, benar sekali. Mengidentifikasi status kesehatannya seperti apa ya, Pak? Iya, dengan testing tadi, yang kemudian ditriase atau didiagnosis di command center secara digital, kemudian dikembalikan, kemudian kita mengamati dia dengan tracing
digital yang kita miliki. Ini kan inovasi Anda sebagai Wali Kota Makassar. Bagaimana meyakinkan bahwa jajaran di bawah Anda juga ini satu komitmen dengan Anda, jangan sampai ini hanya sebatas teori saja, sementara 6 bulan targetnya belum tercapai nih, karena ada perbedaan pendapat atau seperti apa? Jadi saya kira memang saya pakai sistem organisasi ini lebih ke ad hoc. Nah, sehingga orang-orang yang berkompeten lah yang saya ambil, bukan berdasarkan jabatan. Dan tadi kami sudah rakor, dan saya kira saya yakin mereka tidak akan main-main. Kalaupun main-main, saya punya pasukan di luar ASN yang siap untuk mensukseskan Makassar Recovery ini. Tadi poin ketiganya adalah pemulihan ekonomi di Kota Makassar. Bapak juga sudah mencabut nih aturan jam malam di Kota Makassar. Upaya apa yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi di Makassar? PPKM ini kan menjadi bahagian daripada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kita ikut aja dulu itu. Nanti begitu 1 bulan kita simulasi Makassar Recover, baru kita akan mensosialisasikan Makassar Recover ini. Untuk pemulihan ekonominya akan seperti apa, Pak? Pemulihan ekonomi itu lebih banyak kepada kreativitas untuk pelibatan masyarakat banyak dengan merancang model-model bangkitan baru ekonomi yang dirancang secara hulu hilir, di mana keterlibatan masyarakat luas menjadi bahagian daripada kegiatan ekonomi ini, dan itu berdasarkan kebijakan yang kita ambil. Jadi lebih kebijakan polisi. Sebagai wali kota, apa sebenarnya harapan Anda untuk warga Kota Makassar yang kini telah menjadi penyintas dan mungkin yang belum terdampak COVID-19 atau belum terkena COVID-19? Nah, itulah gunanya kita mengklasifikasi berdasarkan testing tadi. Saya sendiri penyintas, di mana membedakan penyintas sama orang sehat, OTG dengan gejala ringan, sedang dan berat. Nah, itu gunanya kita testing semua orang. Jadi tidak ada yang terlewatkan dengan itu. Jadi semuanya akan melakukan proses testing, dan testingnya ini di awal ya, Pak ya? Di awal per 14 hari, 5 kali. 14. Baik saudara, salah satu yang menjadi program juga yang diungkapkan oleh Wali Kota Makassar dari Pomanto adalah Ojol Day, yang nanti di mana diharapkan masyarakat di Kota Makassar ini menggunakan ojek online dalam sehari, yaitu di hari Selasa. Seperti apa sih program ini? Kita akan ulik lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Nah, salah satu program nih dari Makassar Recover adalah poinnya pemulihan ekonomi. Wali Kota Makassar mengatakan akan melakukan Ojol Day atau ojek online dalam sehari, yaitu setiap hari Selasa. Tapi imbasnya nih, para ataupun warga di Kota Makassar yang tidak menggunakan ojol akan membayar parkir yang jauh lebih mahal. Kita tanyakan nih, kok bisa sih seperti itu? Pak Denny, Ojol Day boleh dijelaskan dulu, Ojol Day ini kayak gimana? Dalam pola-pola ketenagakerjaan bahwa banyak pengangguran yang kemudian berusaha lewat ojol. Artinya ojol adalah enklav pekerjaan yang paling menarik hari ini, yang digeluti oleh begitu banyak orang dan begitu menjadi banyak harapan keluarga. Nah, pada saat pandemi seperti ini, penurunannya mereka menurun. Karena kenapa? Karena begitu banyak orang yang hari ini tidak bergerak, karena ojol ini tergantung pada pergerakan-pergerakan penduduk yang ada di sebuah kota. Nah, sebagai orang yang ingin membangkitkan ekonomi, tentunya kami harus mengintervensi dalam hal-hal yang saya kira produktif, di mana kami akan menetapkan hari Selasa adalah hari ojol, di mana himbauan tanpa paksaan bagi semua orang ke kantor, ke tempat usaha itu memakai ojol sebagai bentuk dukungan kami kepada para pekerja ojol, sekaligus bentuk solusi terhadap pengurangan kendaraan bermotor dan pengurangan parkir di kota ini, agar supaya kemampuan oksigen kota menjadi lebih baik. Nah, karena tidak memaksa, maka harus ada yang diintervensi. Kita intervensi di biaya parkir hari itu, bahwa biaya parkir hari itu 10 kali lipat dari biaya normal. Jadi kalau 5.000 berarti 50.000.
Kalau 2 kali parkir berarti 100.000. Nah, ini kan pilihan, bukan paksaan. Kalau ngantar anak sekolah tidak singgah-singgah kan tidak ada masalah. Oke. Ya, karena tidak ada parkirnya. Ya masalah kalau dia singgah di tempat parkir. Karena hari itu kita akan naikkan parkir 10 kali lipat. Nah, maka dengan itu sebaiknya naik ojol. Karena saya sendiri akan naik ojol pada hari itu. Bapak sendiri akan naik ojol pada hari itu. Ini berlaku untuk biaya parkirnya baik kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4? Benar, semua. Titik-titiknya itu ada di mana saja? Semua titik di Kota Makassar. Termasuk pusat perbelanjaan? Jelas sekali. Yang di pinggir jalan juga? Jelas sekali. Sosialisasi kepada masyarakat seperti apa? 1 bulan kita akan sosialisasi. Itu simulasi dulu 1 bulan. Simulasi 1 itu bulan selama dulu. Bapak menjabat akan ada ojol day setiap hari Selasa. Selama pandemik ini berpengaruh kepada ojol. Tapi kebijakan Bapak ini kini menuai pro dan kontra, ada yang setuju, Biasa itu. ada yang tidak setuju. Karena Biasa. kalau misalkan parkir bayarnya kemahalan, padahal Iya. pengen naik kendaraan sendiri, itu gimana Pak? Itu hal biasa. Pro kontra itu biasa. Tolong input kami. Kritik, saya lihat beberapa kritikan menarik sekali. Artinya banyak manfaat, lebih bermanfaat dari ini. Dan kalau misalnya tidak mau naik ojol kan tidak ada masalah. Kalau tidak mau parkir, tidak usah singgah, suruh antar saja dari rumah. Artinya paling minimal adalah mengurangi kendaraan di jalanan, kira-kira begitu. Tapi nanti ini kan bisa berdampak juga terhadap juru parkir seperti itu. Mungkin juru parkir liar yang memanfaatkan kesempatan seperti ini karena akan mendapatkan berkali-kali lipat. Oh tidak, keuntungan. karena semua PD parkir akan menghandling semua hal tentang ini. Apakah nanti kesiapan tidak akan tentang- mengurangi juga nih pemasukan dari juru parkir karena kan tidak boleh, maksudnya diimbau untuk naik ojol Iya. dibandingkan bawa kendaraan untuk Tidak parkir. akan ada keseimbangan. Nanti kita lihatlah, memang sesuatu kalau yang baru itu pasti ada plus minusnya. Kita sempurnakan dari hari ke hari. Yang jelas adalah tidak akan merugikan siapapun di kota ini. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan, lapor ke saya, ya, lapor ke saya. Dan tinggal menyesuaikan saja. Kalau tidak mau naik ojol, ya jangan singgah-singgah, kan begitu. Ya, kalau misalnya orang mau ke pasar, tidak mau singgah untuk parkir, suruh putar-putar suami itu dulu, nanti dijemput lagi, kan begitu. Banyak cara bisa. Program ini akan dimulai per kapan Pak? Bulan depan. Bulan depan, bulan April, April. 2021 Iya, itu benar sekali. pada saat tahap simulasi ataupun sosialisasi 1 bulan itu berarti sudah berlaku. Betul sekali. Apakah nanti akan ada tahap evaluasi untuk Oh, melanjutkan pasti, program pasti, ini pasti, selanjutnya? pasti. Akan dilakukan tahap evaluasi ke depannya terkait dengan ojol day ini ya. Iya. Jadi ini sifatnya imbauan ya Pak ya? Himbauan, ya. Jadi Tidak boleh ada pemaksaan, pilihan, opsional. Jadi ini imbauan kepada masyarakat di Kota Makassar. Tapi untuk pemulihan ekonomi yang dilakukan adalah ojol day. Selain itu apa lagi Pak? Oh banyak, startup lorong. Startup lorong, hibridisasi ekonomi, di mana sekarang ekonomi yang hampir 100% offline, 60% seluruh model usaha online. Kemudian saya bikin Makassar Virtual Economic Center, seperti itu. Apakah ada yang berbeda dibandingkan sebelumnya di Oh beda sekali. tahun 2021? Kita bentuk adaptasi sosial, ini kan bentuk adaptasi sosial, berbeda sekali. Sangat berbeda, Berbeda. ke depannya program-program yang dilaksanakan oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto ke depannya. Program-program yang juga unik nih, yang berbeda ada laksanakan di periode kali ini apalagi? Saya kira ini baru start nanti tunggu tanggal mainnya lah. Kalau saya ngomong semua nanti bocor soal. Ya, yang jelas pasti bahwa kalau 7 hari saja kita sudah melaunching program yang rumit seperti ini, apalagi program yang ringan-ringan, kira-kira begitu. Kabar-kabarnya ada festival vaksin ya Pak? Festival vaksinasi, jadi kami ada bikin festival vaksinasi. Boleh dijelaskan sedikit bocorannya Jadi seperti adalah apa? vaksinasi yang begitu serem, kita akan buat tidak serem. Nah, kami dapat jatah 200.000 harus divaksin, maka kami harus punya cara-cara kreatif untuk mengundang orang supaya tidak takut ke sini untuk vaksin. Kita akan siapkan hal itu. Nanti menarik lah ini festival vaksinasi. Vaksin yang digunakan sama Oh, tetap seperti sama dengan sesuai vaksin negara, ya Sinovac.
tugas medisnya sudah siap semuanya, Pak? Sementara disiapkan ya vaksinatornya. Akan dilakukan kapan? Itu simulasi juga 1 bulan ini. Ya, minggu depan kita sudah mulai jalan. Ya. Pekan depan di Pekan bulan Maret 2021 Iya, akan ada festival vaksin yang juga dilaksanakan di Kota Makassar. Kita akan berbincang lagi mengenai program-program yang ditawarkan ataupun juga yang ditawarkan kepada warga Kota Makassar dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sejenak berikut ini. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, masih berbincang bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Pak, kita lanjut lagi soal Makassar recover. Tadi 3 poinnya penguatan imun, adaptasi sosial, dan juga pemulihan ekonomi. Untuk penguatan imun sendiri akan seperti apa poin-poinnya? Kabarnya ada 11 poin nih, Pak. Betul. Jadi sebenarnya penguatan imunitas ini inilah inti daripada program ini, karena inilah penyebab dari semua persoalan sosial maupun persoalan ekonomi. Nah, sehingga kita akan mencoba mencari cara baru agar supaya bagaimana penyakit ini betul-betul tuntas. Nah, bagaimana caranya? Karena asumsi awal adalah sekarang ini virus COVID-19 ini sudah ada di rumah. Maka yang kita serbu dalam rumah, jangan kita menunggu. Selama ini kan kita hanya menunggu orang sakit kemudian kita tracing baru treatment. Ya, seperti itu. Nah, kalau kami tidak sakit kami datang ke rumah dalam periodik 14 hari selama 5 kali. Nah, sehingga selama 5 kali itu 5 kali pun itu tentatif, bisa lebih bisa kurang kalau dianggap sudah terjadi penurunan secara otomatis. Nah, pada akhirnya semua hal yang dibuat itu menjadikan protokol itu menjadi protokol mandiri nanti. Ya, sementara memang kita full backup dari pemerintah kota. Setelah itu ya akan mandiri, sehingga masyarakat dilatih dalam 6 bulan ini untuk mengurusi dirinya sendiri atas kesadaran yang telah ditentukan dan didesain, baik itu dalam prosedur imunitas kesehatan maupun prosedur adaptasi sosial, begitupun dengan prosedur economic recovery. Contoh, penerapan tentang indeks kepatuhan protokol kesehatan itu juga belum pernah ada, yang kita pantau lewat digital. Yang kemudian ada reward and punishment, karena indeks itu menjadikan ada poin-poin kepatuhan, yang kemudian reward or punishment. Contoh, kalau ada satu rumah yang orangnya ada itu OTG, kemudian disiplinnya betul-betul tidak keluar rumah. Kalau dia keluar rumah, turun indeks kepatuhannya, karena yang dipantau dengan digital. Kalau dia betul-betul bisa menahan agar indeks kepatuhannya itu tinggi, maka anak yang ada di rumah itu kalau cari sekolah, itu dia bebas cari sekolah, sama sekolah itu belum penuh. Dia bisa didiskon tarif airnya, dikasih dia fasilitas bebas parkir selama seminggu misalnya, kemudian dipotong pajaknya. Kira-kira seperti itu. Banyak reward dan punishment. Begitupun punishmentnya. Untuk bantuannya sendiri tadi sudah dikatakan, untuk bantuan makanan mungkin karena mereka tidak bisa beraktivitas akan seperti apa? Kita tidak masuk dalam bantuan makanan. Yang kita logistik ini hanya logistik para detektor saja dan para nakes dan dokter serta manajemen kelurahan yang 16.000 orang itu. Berarti nanti testingnya akan dilakukan dari rumah ke rumah, akan ada dari petugas rumah ke rumah, lagi. dari orang ke orang. Dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, ketika misalkan sudah ada yang terdeteksi misalkan OTG atau bergejala, itu akan seperti apa? Dia di ISMAN, isolasi mandiri. Kalau dia sakit kan langsung ke rumah sakit. Kalau sedang yang paling berbahaya ini kan adalah OTG sama ringan, dia tidak tahu bahwa dia sakit. Gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu pada saat ingin dilakukan, dulu ada swab massal, kemudian rapid massal, ini selalu mendapatkan penolakan gitu dari masyarakat sampai blokade jalan. Ini seperti apa nantinya? Kami akan pakai Ginos, hanya tiup saja. Kalau dia OTG dan ringan, maka dia antigen. Kalau dia sedang dan berat, tidak ada jalan keluar, harus PCR. Artinya seperti itu. Jadi Ginos itu men-screening. Jadi kita lebih murah penanganannya, tepat sasarannya. Sekarang kita antigen semua orang, kalau orangnya rata-rata negatif, rugi kan? Buang-buang uang segitu banyak, apalagi PCR. Ya, seperti itu.
Oke, jadi akan seperti itu menggunakan Ginos dari rumah ke rumah. Oke, selanjutnya ini untuk mengenai dana hibah hotel yang tidak turun, apalagi hotel-hotel di Kota Makassar juga dijadikan nih sebagai tempat isolasi dan juga kemarin sempat demo dana hibahnya tidak turun. Tanggapan Anda seperti apa? Oh, sedih sekali. Saya dengan hotel-hotel itu sudah punya komitmen. Anda bangun hotel, saya datangkan orang banyak di Makassar, silahkan Anda membujuk orang itu masuk di hotel Anda. Saya hanya membuat event agar Makassar ini ramai. Dulu F8 dan lain-lain. Itu komitmen saya. Nah, munculnya dana hibah pariwisata ini adalah tidak lain karena performanya F8. Ya, kita cukup besar dapatnya. Nah, persoalannya PJ Wali Kota kemarin menginginkan itu dialihkan ke infrastruktur yang tidak boleh dilakukan karena ada Juknis. Jadi bahkan bukan hanya kita tidak dapat lagi anggaran ini, kita juga kena potong karena tidak memanfaatkan ajaran ini anggaran itu. Nah, ini kan sebuah kerugian yang luar biasa yang mereka tidak pusing karena mereka bukan komunitasnya bukan di kota. Tapi setelah Anda menjabat, apakah Anda memberikan jalan keluar? Saya coba karena kita sudah kena potong. Jadi bukan hanya itu tidak dicairkan, kami juga kena potong 40 miliar. Jadi kami akan menghadap ke Menteri Pariwisata. Untuk jalan keluarnya nanti ya benar. Akan seperti apa? Dan selama Anda juga menjabat sebagai wali kota ini, Anda juga menentang beberapa program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang beberapa waktu lalu juga sempat viral nih di media sosial. Yang pertama soal Stadion Mata Angin, katanya soal amdalalin dan segala macam Anda menolak ini. Boleh dijelaskan? Jadi sebenarnya tidak menentang, menegakkan aturan beda. Kalau menegakkan aturan itu kemudian berlawanan dengan kebijakan provinsi, itu bukan urusan saya, ini urusan aturan. Contoh, Gelora Bung Karno, kapasitas 125.000 orang lah. Tapi dia dibuang di 5 pintu masuk, pintu keluar. Berarti satu pintu, satu jalan itu menanggung 25.000 orang. Bisa dibayangkan Stadion Mata Angin dari desain yang baru itu 40.000 orang keluar di satu jalan, jalan Cendrawasih yang tidak lebar. Bisa dibayangkan bagaimana crowdednya nanti. Secara anolalin mestinya itu tidak bisa dikasih keluar amdalnya. Tapi saya melihat ada sesuatu unsur pemaksaan. Nah, persoalan idenya saya tidak campur. Ini ide bagus. Ide bagus, desain bagus. Maka saya memberi solusi. Semangat sepak bolanya tetap ada. Buat RTH di situ, kasih rata, bikin coakan ke bawah, ada spektator piala berapa, bikin 10 lapangan sepak bola yang mini di sana, hijaukan semua di situ, bikin jadi taman sepak bola Andi Matalata misalnya. Jadi semua kena. Ya. Dan Museum Ramang misalnya ada di situ. Kemudian kalaupun mau dibangun dengan desain itu, saya punya, pemerintah kota punya tanah di Untia. Silakan, ada 18 hektar di sana, 6 hektar bisa kita berikan untuk provinsi. Jadi semua ada jalan keluarnya, tapi kalau dipaksa di situ tidak bisa. Tapi kalau misalkan seperti itu misalkan tidak jadi, padahal kemarin sudah sempat mau direnovasi nih Stadion Mata Anginnya. Untuk PSM sendiri, pecinta sepak bola sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Iya, memang tidak ada sekarang lapangannya. Yang rombak lapangan itu siapa? Kan bukan pemerintah kota. Pemerintah kota itu kan cuma regulator di sini. Kalau yang punya, jadi anggaplah pemerintah provinsi dengan idenya itu adalah bahagian daripada yang harus tunduk pada undang-undang. Tapi banyak kemarin pecinta sepak bola yang menyayangkan Anda menolak karena AMDAL ini. Oh, mereka kan tidak mengerti. Jadi harap dimaklum saja. Jadi karena ada orang marah itu karena tidak mengerti. Kita harus maklum, kita mesti paham itu barang. Ya kalau dia tahu bahwa nanti macet, nanti kalau jadi tidak bisa dimundur lagi, macet kita lagi dikecam-kecam. Kenapa ini macet apa semua? Begitu bentuk orang yang belum mengerti. Tapi Anda memberikan pilihan Barombong atau Untia? Kan, semua terakomodir. Ya kalaupun ada orang tidak mengerti, talewa-lewa mentok. Kalau tidak mengerti, kalau ada solusi begitu. Gitu. Mengapa memilih Barombong atau Untia sebagai gantinya? Barombong itu adalah tata ruang. Bahwa kawasan olahraga terpadu itu ada di Barombong. Nah, kalau Untia itu adalah kelengkapan fasilitas
kawasan, misalnya kawasan ada PIP di situ, pendidikan, 11.000 taruna di situ. Nah, itu kan bisa dipakai untuk stadion pendidikan dan stadion prestasi. Selain soal stadion, selanjutnya adalah Twin Tower yang juga menjadi proyek pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengapa Anda juga menyatakan sikap penolakan terhadap ini? Inilah sebuah contoh buruk yang dipraktekkan baik pemerintah kota sebelumnya yang tidak tegas melarang hal-hal pelanggaran hukum. Ini contoh misalnya begini, kira-kira saya tanya balik bertanya, kalau saya membangun gedung tinggi di tengah Karebosi, marah tak? Marah karena itu fasilitas masyarakat, ruang terbuka hijau. Oke. Nah, saya yang menginisiasi ide saya, master plan saya membuat CPI itu. Nah, salah satu alasan membuat CPI menggantikan Karebosi dengan 16 hektar tanah jadi menjadi square-nya kota, lapangannya kota, lapangan hijaunya kota, dan sudah diperdakan. Undang-undang juga mengatakan RTH tidak bisa dibanguni, apalagi ada perdanya, yang kemudian Menara Kembar ditaruh di situ. Di mana dasarnya? Tidak ada IMB, sama juga dengan stadion. Artinya, masa masyarakat kecil yang tidak ada IMB digusur rumahnya ini besar-besar seenaknya tidak ada MB, kan tidak begitu. Jadi kalau saya terus terang bukan menantang ide dari provinsi, tidak. Kita ini bawahannya provinsi. Tapi kalau saya cuma menantang sesuatu yang melanggar hukum. Selanjutnya selain itu pemerintah kota juga mengambil alih untuk jalan metro Tanjung Bunga, itu seperti apa, Pak? Tidak mengambil alih karena itu memang punya kota, dia serahkan ke provinsi, itu ilegal karena harus persetujuan DPR. Ya, itu kan tanah hak milik pemerintah kota. Terus kemudian itu tidak boleh, apalagi seorang PJ itu tidak boleh membuat keputusan begitu. Ada edarannya, Mendagri ada. Tidak bisa mau berbuat keputusan strategis, ada edarannya. Nggak bisa ini barang. Berarti ada rencana-rencana lain saya lihat. Nah, tapi saya kira jalan metro itu kan pakai uang pemerintah kota. Logikanya begini, begitu sayang ratusan miliar uang memperlebar jalan yang sudah lebar, jalan yang sempit tidak diperlebar, jalan yang sudah baik diperbaiki, jalan yang rusak tidak diperbaiki. Aneh ini barang, bukan solusi. Jadi saya akan mengurangi proyek-proyek aksi yang bukan solusi. Terakhir soal lelang jabatan, apakah akan dilakukan lelang jabatan kedepannya? Karena saya tidak ada yang saya pilih itu. Ya berarti diulang. Diulang lagi nih, Pak? Diulang, karena kan saya tahu orang-orangnya. Ya, kenapa saya mau pilih orang yang saya anggap tidak capable? Ada tidak memenuhi syarat masuk kok masuk? Berarti kan aneh ini barang. Seperti itu. Jadi nanti Anda akan memilih ASN sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kompetensinya, Pak? Iya, dibuka lagi. Oke, terakhir terkait dengan pesan dan harapan kedepannya seperti apa, Pak? Saya kira 2 kali tambah baik menjadi bahagian komitmen kita bersama. Makassar tidak mundur lagi juga. Satu bukti lebih baik dari 1000 janji adalah bahagian yang menjadi komitmen kita bersama untuk membuat Makassar ini jauh lebih baik daripada hari ini. Keterlibatan semua orang adalah kunci, dan rencana-rencana yang baik adalah bagian daripada tracking kita atau jalan kita menuju masa depan yang kita cita-citakan sama-sama. Baik, terima kasih Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Selamat bertugas dengan Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusdi. Semoga kedepannya Makassar sama seperti yang dijanjikan pada saat pemaparan visi misi, Makassar 2 kali tambah baik di tangan dari Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Kita tunggu pastinya pelaksanaan program-program kedepannya yang tadi sudah dipaparkan seperti apa, betul-betul program ini diaplikasikan di Kota Makassar, karena kita berharap bahwa Kota Makassar memang menuju kota dunia, smart city seperti dengan visi misi dari Dani Fatma. Kita akhiri kebersamaan kita pada hari ini di Sapa Sulsel. Saudara, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Winda Anggreni, wakil seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.